Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sejarah masuknya Islam ke Sumatera Barat dan Selatan. Kerajaan Islam di Sumatera. Sejak awal kedatangan Islam, Pulau Sumatera termasuk daerah pertama dan terpenting dalam pengembangan agama Islam di Indonesia. Dikatakan demikian mengingat letak Sumatera yang strategis berhadapan langsung dengan jalur perdagangan dunia, yakni Selat Malaka. Berdasarkan catatan Tome Pires dalam Suma Oriental, dikatakan bahwa di Sumatera, terutama di sepanjang pesisir Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera, terdapat banyak kerajaan Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut antara lain Aceh, Biar dan Lamri, Bedir, Pirada, Pase, Aru, Arcat, Rupat, Siak, Kapar, Tongkal, Indragiri, Jambi, Palembang, Andalas, Pariman, Malangkabau, Tiku, Pancur, dan Barus. Menurut Tome Pires, kerajaan-kerajaan tersebut ada yang sedang mengalami pertumbuhan, ada pula yang sedang mengalami keruntuhannya. Mengenal masuk dan berkembangnya Islam di daerah Sumatera Barat masih sukar dipastikan. Berdasarkan berita Cina di dinasti Tang yang menyebutkan sekitar abad ke-7 ada kelompok orang-orang Arab dan disebutkan oleh wilayah perkampungan mereka berada di pesisir barat Sumatera. Islam yang datang dan berkembang di Sumatera Barat diperkirakan pada akhir abad ke-14 dan 15 sudah memperoleh pengaruhnya di kerajaan besar Minangkabau. Bahwa Islam sudah masuk di daerah Minangkabau pada sekitar akhir abad ke-15 mungkin dapat dihubungkan dengan cerita yang terdapat dalam naskah kuno dari Kerinci melalui pelabuhan-pelabuhannya sejak abad ke-15 dan ke-16. Hubungan antar daerah Sumatera Barat dengan berbagai negeri terjalin dalam hubungan perdagangan antara lain dengan Aceh. Pada masa Iskandar Muda, Pariaman merupakan salah satu daerah yang berada di bawah pengaruh kerajaan Aceh penggantinya. Pada abad ke-17 Masehi, terdapat ulama terkenal di Sumatera Barat, salah seorang murid Abdurrauf Al-Sintili yang terkenal bernama Syekh Burhanuddin di Ulakan. Ia mendirikan surau dan tak disangsikan lagi, Ulakan merupakan pusat keilmuan Islam di Minangkabau. Tarekat Syatariah yang diajarkannya tersebar di daerah Minangkabau dan ajaran tasawufnya cenderung kepada syariah dan dapat dikatakan sebagai ajaran neosufisme. Syekh Burhanuddin dalam masyarakat setempat dikenal sebagai Tuanku Ulakan. Penyebaran Islam yang bersifat pembaruan dan menjangkau lebih jauh lagi mencapai klimaksnya pada abad awal ke-19. Kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Pada awal masuknya Islam di Nusantara, Sumatera Selatan merupakan salah satu tempat yang pertama kali mendapat pengaruh Islam. Sejarah kerajaan Islam di Sumatera Selatan dapat diketahui berdasarkan sumber-sumber Arab dan Cina. Tome Pires, seorang ahli obat-obatan dari Libason yang lama menetap di Malaka, yaitu pada tahun 1512 sampai 1515. Pada tahun 1511 mengunjungi Jawa dan melihat mengumpulkan informasi mengenai seluruh daerah Malaya Indonesia. Dia mengatakan bahwa pada waktu itu sebagian besar raja-raja Sumatera beragama Islam, tetapi masih ada negeri-negeri yang masih belum menganut Islam. Hurganje berpendapat bahwa agama Islam secara perlahan-perlahan masuk ke daerah-daerah pantai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil lainnya di seluruh kepulauan Nusantara sejak kira-kira setengah abad sebelum Baghdad, pusat Khalifah Abbasiyah, jatuh ke tangan Hulagu, Raja Mongol pada tahun 1258. Kongres mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada Hindustan yang dibawa oleh pedagang-pedagang Gujarat.
tahap penyebaran Islam ke pendalaman seterusnya dilakukan oleh orang Muslim pribumi sendiri, dengan daya tariknya pula tanpa campur tangan penguasa negara. Pada abad ke-9 di Palembang yang diyakini sebagai ibu kota kerajaan Sriwijaya telah terdapat sejumlah pemeluk Islam di kalangan penduduk pribumi Palembang. Hal ini merupakan konsekuensi dari interaksi antara penduduk Sriwijaya dengan kaum muslimin Timur Tengah yang sudah berlangsung sejak masa awal kelahiran Islam. Meskipun Sriwijaya yang kosmopolitan, penduduk muslim tetap dihargai hak-haknya sebagai warga kerajaan, sehingga sebagian dari mereka tidak hanya berperan dalam bidang perdagangan, tetapi juga dalam hubungan diplomatik dan politik kerajaan. Sejumlah warga muslim telah dikirim oleh pemerintah Sriwijaya sebagai duta kerajaan baik ke negeri Cina maupun ke Arabia. Dalam perjalanan sejarahnya, Kesultanan Palembang sejak pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin II mendapat serangan dari pasukan Hindia Belanda pada Juli 1819 atau yang dikenal sebagai Perang Menteng, diambil dari kata Muntinghe. Serangan besar-besaran oleh pasukan Belanda D.C. Woltersburg yang terjadi pada Oktober 1819 juga dapat dipukul mundur oleh prajurit-prajurit Kesultanan Palembang. Tetapi pihak Belanda pada Juni 1821 mencoba lagi penyerangan dengan armada di bawah pimpinan Panglima Jenderal de Kock. Sultan Mahmud Badarudin II ditangkap kemudian dibuang ke Ternate. Kesultanan Palembang sejak 7 Oktober 1823 dihapuskan dan kekuasaan daerah Palembang berada langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda dengan penempatan residen Korlis Regis yang tidak dikenal. Sultan Ahmad Najaruddin Prabu Anom mereka memberontak, akhirnya ditangkap kemudian diasingkan ke Belanda dan seterusnya dipindah ke Manado. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan Dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.